Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat data semuanya. Kembali lagi bareng Rika di BPS Banten Podcast. Dan kali ini narasumber yang udah kita tunggu-tunggu ya. Waiting listnya panjang banget, Pak. Kita akan membahas tentang hasil ST 2023 tahap pertama. Nah, kan kita sudah melakukan sensus pertanian di tahun 2023 ini yang dilaksanakan dari tanggal 1 Juni sampai 31 Juli 2023. Mau tahu kan sahabat data semuanya gimana sih rilis hasil sensus pertanian 2023 tahap pertama? Sudah hadir di studio kita Bapak Haryanto, Ketua Tim Statistik Produksi BPS Provinsi Banten. Tepuk tangan yang meriah. Ini yang nontonnya mana? Oke, Pak Hari gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Sehat Rika. ya. Udah Rika gak sibuk gimana ya kabarnya? sekarang? Udah lumayan sih, bisa istirahat sedikit. Oke, alhamdulillah Rika sehat. Pak, kita akan ngobrol panjang nih Oke, terkait hasil ST yang sudah dilaksanakan kan dari tanggal 1 Juni pencacahan ya. ya. Sekarang Desember berarti rentan waktunya 6 bulan untuk menghasilkan hasil ST ini yang tahap pertama. Iya. Bapak boleh cerita dong nih sama sahabat data hasilnya gimana sih, kita semua penasaran nih Pak. Boleh cerita nggak sejarah sensus pertanian dulu nih biar sahabat data pada tahu oh sensus pertanian itu apa gitu. Silakan Baik. Bapak. Makasih Teh Rika, selamat bertemu sahabat data. Jadi sensus pertanian 2023 ini merupakan kegiatan sensus pertanian yang sudah ketujuh kali Teh Rika. Jadi kita sudah melaksanakan sensus pertanian ini sejak tahun 1963. 63 ya, sudah Jadi 7 kali. 7 kali kita yang ke 7 kali untuk tahun ini. Dan memang pelaksanaannya itu dilaksanakan tiap 10 tahun sekali, di mana tahun-tahun yang berakhiran 3 itu kita melaksanakan kegiatan sensus pertanian. Selain itu kan memang ada juga sih kegiatan sensus lain di BPS. Ada sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun-tahun yang berakhiran 0 dan juga sensus ekonomi yang dilaksanakan pada tahun-tahun yang berakhiran 6. Nah, oke. Jadi ini produk utama BPS ya Pak. Ya. 3 sensus besar pertanian, penduduk sama ekonomi, dan tahun 2023 ini kita melaksanakan sensus pertanian. Ya Pak, boleh dilanjut? Baik. Tujuannya apa sih Pak sebetulnya sensus pertanian ini Pak? Ya, paling tidak di tujuan sensus pertanian 2023 atau sering kita singkat ST 2023, minimal dia punya 3 tujuan. Jadi yang pertama itu kita ingin mendapatkan basis data hingga wilayah terkecil. Jadi dari skala nasional hingga kecamatan, kabupaten, kota hingga desa. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebagaimana juga kegiatan sensus-sensus yang lain, kita ingin menjadikan sensus pertanian ini sebagai dasar untuk kerangka sampel dari kegiatan survei di bidang pertanian. Jadi kita banyak sekali kegiatan survei di bidang pertanian. Nah, itu basis data untuk kita membentuk kerangka sampelnya itu dari sensus. Nah, tentunya kan dalam kondisi 10 tahun terakhir pasti ada perubahan-perubahan struktur. Makanya kita kembali lagi melakukan kegiatan sensus pertanian 2023. Nah, dan yang terakhir itu yang ketiga itu kita kepingin nih data ST ini jadi benchmark untuk rujukan dari semua basis data yang ada di kementerian dan lembaga. Nah, itu di Teh Rika kurang lebih tujuan utama dari kegiatan ST 2023. Penting banget ternyata ya Pak ya gitu. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, di Banten ini dilaksanakan di kabupaten kota mana aja? Apa semuanya Pak di 8 kabupaten kota? Oh ya, kalau di Banten sendiri memang kita melakukannya seluruh kabupaten kota. Jadi ada 8 kabupaten kota yang kita lakukan pendataan. Jadi mulai dari Kabupaten Lebak hingga Kota Serang ini kita lakukan pendataan dengan melibatkan sebanyak 5.400-an petugas Banyak yang banget kita ya. sebar, yang kita sebar ke seluruh wilayah kabupaten kota. Nah, itu udah petugasnya, kemudian juga sasarannya. Pak, sekarang siapa sih yang menjadi target utama atau sasaran sensus pertanian ini Pak? Ya, jadi cakupan dari unit usaha yang kita data di kegiatan sensus pertanian 2023, yang pertama itu rumah tangga usaha pertanian. Itu yang paling pertama. Nah, yang berikutnya adalah perusahaan
pertanian berbadan hukum. Kan ada juga perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang pertanian, seperti perusahaan peternakan, ya kan, perusahaan di bidang hortikultura dan seterusnya. Dan terus yang ketiga ini kita juga mendata ataupun melakukan pendataan ke kegiatan usaha di luar rumah tangga pertanian dan juga perusahaan pertanian berbadan hukum. Jadi ada ya Pak yang bukan rumah tangga pertanian dan Betul. juga bukan berbadan hukum. Nah, Betul. nanti kita akan bahas nih ke depannya apa gitu ya yang dimaksud itu. Nah, kalau misalnya itu tadi sudah sasarannya, sekarang apa aja sih Pak subsektor yang tercakup di sensus pertanian 2023? Apakah ada perubahan nih subsektornya dengan yang 2013 lalu gitu? Iya, kalau secara umum nggak ada perubahan sih untuk jenis subsektor yang kita lakukan pendataan baik di ST 2023 maupun di ST sebelumnya. Jadi kita mendata kegiatan-kegiatan usaha pertanian di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, hingga jasa pertanian. Jadi 7 subsektor yang kita lakukan pendataan di sensus pertanian 2023. Oke, nah Sobat Data, tadi kita sudah pendahuluan kita sudah sejarahnya, kemudian di mana aja gitu ya Pak ya, kemudian juga sasarannya apa. Nah sekarang kita akan beralih ke hasilnya nih Pak. Ya. Sebetulnya, maksudnya bukan sebetulnya, tapi kabupaten kota mana aja nih Pak yang lahan pertaniannya terluas di Provinsi Banten dari hasil ST 2023? Ya, kalau untuk lahan pertanian memang secara kewilayahan tetap di wilayah Lebak dan Pandeglang ya, yang masih jadi potensi untuk kegiatan usaha pertanian. Jadi memang di kedua wilayah itu yang paling luas bisa kita bilang. Walaupun secara detail luas untuk data luas lahan sendiri memang belum kita rilis untuk rilis di tahap satu ini. Jadi insya Allah yang tahap kedua kita akan sampaikan. Tapi intinya Pandeglang dan Lebak betul, selama ini masih menjadi primadona pertanian betul, gitu ya Pak. Oke Pak, dari hasil ST ini jumlah petani di Banten berkurang, bertambah atau bagaimana Pak? Nah, ini yang agak menarik nih. Jadi kalau kita bicara hasil ST 2023 memang ada perubahan. Ada perubahan yang cukup yang cukup gitu. Ya, cukup menarik. Jadi dari jumlah kegiatan usaha pertanian perorangan, jadi usaha pertanian yang memang dikelola oleh rumah tangga ini ada sedikit penurunan. Jadi turun ya Pak? Turun ya. Jadi kalau dulu itu di 2013, 10 tahun yang lalu, itu kita masih mencatat kegiatan unit usaha pertanian perorangan itu ada sebanyak 665.000. 2013. Sementara tahun ini kita mencatat sebanyak 609.000. Jadi ada penurunan sekitar 8,4%. 8,4% ya. Itu ya jumlah petani. Tapi kondisinya terbalik dengan jumlah usaha pertanian yang berbadan hukum, yang perusahaan pertanian itu. Nah, itu malah ada peningkatan dari yang dulunya kita catat perusahaan pertanian berbadan hukum itu 97 unit, itu tahun ini meningkat jadi 209 atau sebanyak 115%. 115% kenaikannya. Lumayan banyak. Ada indikasi itu beralih dari tenaga manusia kepada tenaga mesin gitu ya Pak? Ya. Kalau berbadan hukum biasanya kan sudah bentuk perusahaan. Betul. Jadi memang kegiatan usaha pertanian ini lebih, mungkin kalau di Banten ini jadi lebih banyak atau berkembang justru di sektor yang lebih besar lagi di perusahaan pertanian ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang petani milenial nih Pak. Kayaknya kalau misalnya kita melihat sekarang dengan perubahan zaman, kemudian juga perkembangan teknologi yang sangat pesat, banyak kaum muda yang kayaknya lebih tertarik untuk memilih pekerjaan sebagai selebgram, YouTuber gitu ya Pak. Ini pasti mempengaruhi jumlah petani milenial di Banten tentu saja Pak. Bagaimana Pak? Nah, ini yang menurut kami itu cukup menarik ya. Jadi kondisi petanian di Banten itu 10 tahun yang lalu dan kondisi hari ini sangat-sangat berbeda sekali. Jadi kalau bicara petani milenial atau petani yang mungkin usianya 27 hingga 42 tahun,
Itu saat ini tuh cuman tinggal 23% aja, Teh. 23%, Ha-ha. berarti sisanya sekitar 77% itu usianya, Pak. Nah, itu kebanyakan itu masuk ke generasi X. Mungkin kita tahu ya, generasi X itu orang yang sekarang kurang lebih umurnya 43 sampai 58 tahun. Sama generasi baby boomers. Baby boomers itu kelompok petani yang lahir di tahun sekitar tahun 46 sampai 64 atau usianya sekarang kurang lebih 59 sampai 77 tahun. Jadi regenerasinya agak sedikit jauh ya, Pak ya. Betul, gitu ya. betul. Makanya ini mungkin salah satu penyebab lahan pertanian, kemudian juga berkurangnya banyak jumlah petani di Provinsi Banten. Kita akan bahas lebih detail lagi nanti, Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan gender nih, Pak, Iya. lebih banyak laki-laki atau perempuan dari Iya. hasil 2023? Tetap sih kalau secara gender itu bapak-bapak ya masih Bapak-bapak. mendominasi dari sisi gender ya. Untuk apa namanya kegiatan usaha pertanian. Jadi memang masih sangat-sangat mendominasi lah untuk petani yang jenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. Tetap masih mendominasi yang laki-laki ya, Teh. Selanjutnya kita akan cerita mengenai kondisi demografi nih, Pak. Bapak bisa menggambarkan dari hasil ST 2023 bagaimana kondisi demografi pertanian di Provinsi Banten? Ya, kalau sementara yang baru kami rilis memang lebih kepada sebaran petani menurut umur ya, yang tadi sudah kita sampaikan. Jadi di sini memang jadi pemikiran kita bersama tentunya dari dinas terkait. Kalau demografi ataupun kondisi umur petani kita 10 tahun yang lalu itu didominasi oleh petani yang boleh kita katakan petani usia muda lah ya, 45 ke bawah. Itu 10 tahun yang lalu. Tapi yang hari ini yang kami catat 2022 kondisinya terbalik. Jadi justru kebanyakan petani yang ada di Banten tahun 2023 itu justru petani-petani yang masuk kategori usia tua atau 45 ke atas. Berarti gitu loh. yang 2013 itu usia mungkin 40, sekarang kan sudah 50 tahun ya, Pak ya. Tapi tidak ada regenerasi. Betul. Gitu ya. Kalau misalkan komoditas nih, Pak, terbanyak yang diusahakan oleh pertanian perorangan nih, Pak, apa aja? Iya, jadi kalau untuk subsektornya kita sebut saja di sini memang yang tetap paling banyak mendominasi yaitu subsektor tanaman pangan. Jadi untuk komoditasnya sendiri itu memang masih didominasi oleh pertanaman atau budidaya kegiatan padi ya. Padi gitu. Jadi padi itu masih mendominasi lah di sebagian besar kegiatan usaha pertanian. Di samping komoditas lain mungkin yang di perkebunan itu ada kelapa. Lalu di peternakan tuh ada ayam kampung yang diusahakan. Lalu di subsektor kehutanan itu banyak juga diusahakan komoditas sengon, atau kalau orang sini mungkin sering sebut jinjing ya. Jinjing atau albasia. Oh iya. Albasia. Nah ini paling banyak nih. Ya, Pak ya, di Banten. Kemudian Pak, jumlah usaha pertanian menurut kabupaten kota itu lebih banyak perorangan, berbadan hukum, atau yang lain tadi yang Bapak sebutkan? Tetap kalau secara unit usaha itu rumah tangga tetap jauh lebih banyak dibandingkan kegiatan perusahaan pertanian ataupun usaha pertanian lainnya. Jadi untuk rumah tangga lebih mendominasi lah. Mungkin sekitar 98%, 99% banyak juga ternyata masih dikuasai kegiatan usaha di rumah tangga seperti itu. Jadi kalau misalnya kita boleh menggambarkan nih, Pak, dari hasil 2013 lalu sama 2023 ini fenomenanya yang pertama dari usia. Kemudian juga jumlah usaha yang berbadan hukum sekarang lebih banyak ketimbang 2013. Gitu ya, Pak. Sama lahan pertanian nih, Pak, yang semakin menyempit nih. Kalau misalnya kita bahas mengenai lahan pertanian itu kan tidak bisa ditambah nih, Pak. Ya kan? Jadi kalau misalnya sudah berkurang ya sudah berarti. Nah, rekomendasi apa sih, Pak, yang bisa kita nih BPS atau Bapak secara pribadi kita sampaikan ke dinas terkait masalah yang lahan pertanian ini semakin sempit gitu ya? Gimana, Pak? Ya, sebetulnya ini merupakan bagian dari kewenangan dinas terkait ya. Kalau kita bicara tentang apa sih upaya ataupun program ataupun kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk paling tidak kita
menahan ya penurunan laju jumlah petani. Jadi kalau kami sebagai istilahnya mungkin akademisi yang melihatnya itu paling tidak harus ada nih support ke petani. Bentuknya apa? Ya, permudahlah akses terhadap sarana dan prasarana pertanian. Kemudian alat pertanian itu juga harus paling tidak yang namanya subsidi pupuk, ya kan, subsidi pestisida ataupun bantuan benih itu tetap harus dilakukan. Karena kalau nggak begitu ya petani gimana mau bergairah? Karena kita tahu pada umumnya yang namanya struktur ongkos di kegiatan usaha pertanian khususnya tanaman pangan itu cenderung memang petani ini merugi. Nah, gimana petani itu biar tetap bersemangat untuk melakukan kegiatan usaha? Ya, salah satunya itu kita permudah akses untuk alsintan dan juga saprodinya dengan memberikan subsidi, baik itu benih, pupuk maupun sarana lainnya, termasuk di dalamnya itu kemudahan akses untuk kredit usaha pertanian. Nah, itu mungkin ya beberapa hal yang bisa kita sarankan agar laju penurunan jumlah petani kita nggak terus-menerus terjadi dari tahun ke tahun. Jadi kan nanti kebayang apa kalau misalnya pertanian semakin 10 tahun lagi berarti tahun 2033 ya, kita akan sensus pertanian lagi. Kalau semakin berkurang lahannya, petani akan menggarap apa ya Pak? Nah itu, ini juga jadi isu sebenarnya, jadi isu yang strategis ya, karena yang namanya kebutuhan bahan pangan ini kan nggak bisa kita tunda, nggak bisa kita istilahnya tidak kita wujudkan, harus tetap kita adakan, karena yang namanya manusia itu tetap pasti butuh yang namanya pangan. Pangan itu ya tidak mau tetap harus kita upayakan dari kegiatan sektor pertanian. Kita boleh menunda beli baju, kita boleh menunda membeli kendaraan, tapi kita nggak bisa menunda beli beras ya, karena beras itu kita konsumsi setiap hari, dan juga komoditas-komoditas pertanian lainnya. Nah itu mungkin generasi muda juga tidak memilih profesi sebagai petani, salah satunya itu mungkin ya Pak ya, alasannya gitu. Ya, sebagian mungkin dari beberapa diskusi memang ya di tingkat akademisi memang banyak generasi muda kita itu nggak tertarik bekerja di sektor pertanian. Jadi sebagian besar mungkin lebih banyak tertarik di sektor formal, jadi pegawai negeri kayak saya misal gitu ya. Jadi mungkin pegawai swasta, pekerja pabrik dan seterusnya, yang mungkin secara pemandangan ya, pemahaman generasi muda itu jauh lebih terhormat, jauh lebih bermartabat dan seterusnya. Walaupun sebetulnya profesi petani itu juga profesi yang mulia. Gitu. Tapi kadang ada fenomena kalau misalkan ada orang tuanya yang jadi petani, kadang ke anaknya, kalau bisa nanti kamu jangan jadi petani seperti bapak gitu kan. Iya. Itu faktor mungkin, budaya juga ya mungkin ya. Oke Pak, kita sudah cerita banyak nih tentang hasil ST 2023. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Dewa. Mas Dewa itu media bantenraya.com Pak. Baik. Oke. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, berdasarkan dari hasil ST itu, kenapa jumlah petani usia muda itu minim dan berkurang dibanding ST 2013? Apa alasan mereka enggan jadi petani katanya nih? Sekarang banyaknya YouTuber dan TikTokers. Ya, sebetulnya yang paling pas menjawab ini teman-teman di dinas terkait ya. Kalau BPS ini kan memang tugasnya ibaratnya kita hanya melakukan pendataan, kita hanya sekedar melukis ataupun menggambar berdasarkan fakta yang ada, atau memotret lah bahasa simpelnya kita hari ini. Kita hanya memotret kondisi yang ada. Terkait fenomena yang ada di lapangan bahwa ada penurunan jumlah petani, terutama petani muda. Nah, ini mungkin yang bisa jadi PR teman-teman dinas pertanian, kenapa hal ini bisa terjadi. Beberapa diskusi mungkin yang pernah kita lakukan, diantaranya memang yaitu tadi ya, sebabnya antara lain mungkin keengganan dari generasi muda kita untuk terjun di sektor pertanian. Mungkin lebih tertarik di sektor-sektor formal, baik pemerintahan maupun swasta. Di samping juga itu tadi mungkin ada pertimbangan bahwa kebanyakan kegiatan usaha tanah ini justru merugi, yaitu tadi karena mungkin
saprodinya mahal, alsintannya mahal, sementara di waktu-waktu tertentu manakala panen raya itu harga komoditas jatuh sehingga petani ini gak bisa mendapatkan untung. Selain itu juga mungkin ya itu tadi, lahan pertanian kita semakin sempit ya, mungkin karena proses pembangunan yang semakin pesat gitu ya. Banyaklah kalau kita lihat di Banten ya, sawah produktif berubah menjadi pabrik, berubah menjadi perumahan, jalan tol. Nah, itu juga kita nggak bisa bendung yang kayak gitu-gitu. Itu mungkin sih kalau beberapa fenomena yang kita tangkap di lapangan. Pertanyaan yang kedua nih masih dari Mas Dewa. Jika tren penurunan jumlah petani untuk yang usia muda ini akan mengakibatkan petani di Banten punah? Jawabannya kalau iya, kapan hal ini diprediksi akan terjadi? Wah ya, kalau punah sih insya Allah masih jauh lah ya. Artinya dengan jumlah petani yang masih cukup banyak istilahnya di Banten, dan tentunya ini jadi perhatian kita harapkan semua ini jadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah ya, khususnya di Kementerian Pertanian dan juga Dinas Pertanian Provinsi Banten, agar gimana caranya bisa merangsang petani muda, petani milenial untuk tertarik terjun di kegiatan sektor pertanian. Dengan jumlah petani yang masih cukup banyak sih, insya Allah sih tidak akan seketika langsung punah bahasanya ya, seperti jumlah penduduk Jepang ataupun Korea yang diprediksi akan punah sekian puluh tahun kemudian. Enggak sih, insya Allah sih enggak seperti itu. Karena secara umum Indonesia sendiri basis utama kegiatan ataupun struktur ekonominya memang masih didominasi pertanian. Walaupun khusus Banten memang enggak, tetap kalau kita industri memang sih, kalau di Banten sendiri memang industri, walaupun saya melihat beberapa wilayah masih merupakan wilayah yang potensi pertanian seperti Lebak dan Pandeglang. Kayaknya itu nggak bakal punah ya, Lebak. Insya Allah dengan luas wilayah yang luar biasa gitu. Selanjutnya masih dari teman-teman media nih Pak, pertanyaannya, langkah-langkah dinas terkait atau Pemda dengan berkurangnya jumlah lahan dan juga jumlah petani di Banten. Iya, ini mungkin nanti teman-teman di dinas mungkin yang akan menjawab ya, lebih tepatnya ya. Kalau di BPS sendiri kan memang kami lebih fokus kepada mengumpulkan data yang ada, mencermati kondisi yang ada. Nah, terkait fenomena dan juga upaya-upaya apa saja yang nanti akan dilakukan, tentu teman-teman bisa mengkonfirmasi itu ke dinas terkait ya. Atau mungkin nanti untuk selanjutnya kita undang ya Pak ya, boleh bersama. boleh. Oke Pak, kalau boleh Bapak merangkum dari hasil ST 2023 ini yang ingin ditekankan atau disampaikan kepada sahabat data semuanya, dipersilahkan Pak sebelum kita closing. Iya, jadi memang ST 2023 ini sensus pertanian yang cukup spesial lah dibanding sensus-sensus yang sebelumnya, di mana kita punya berbagai informasi yang detail terkait kegiatan sensus pertanian. Di situ ada yang namanya geospasial pertanian. Jadi kalau dulu kita hanya mencatat alamat petani ada di mana, alamat perusahaan petani ada di mana. Nah, yang sekarang kita bukan hanya mencatat alamatnya, tapi juga ada titik ordinat atau informasi geospasial di situ. Selain kita juga nanti bisa menampilkan informasi terkait kegiatan usaha urban farming atau pertanian yang dilakukan di wilayah perkotaan. Bisa ya Pak ya? Ada informasinya, dengan tentunya kita melakukan pengolahan terkait jumlah petani yang ada di wilayah perkotaan. Di samping tadi informasi tentang petani milenial, lalu akses terhadap fasilitas kredit dan bantuan dan seterusnya, banyak sekali sebetulnya yang bisa kita bedah. Insya Allah nanti di tahap kedua kita bisa lagi menyampaikan data yang lebih rinci. Jadi bulan April tahun 2024 kita akan menyajikan lagi informasi terkait hasil sensus pertanian 2023 yang lebih rinci. Oh gitu. Jadi nanti selain yang sudah tadi kita bahas, nanti ada tambahan yang lebih rinci. Betul Teh. Jadi kita tunggu ya Pak nanti tahap keduanya. Siap. Baik sahabat data, demikianlah obrolan saya dengan Pak Haryanto, Ketua Tim Statistik Produksi BPS Provinsi Banten, mengenai hasil ST 2023 tahap 1. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Baik, sudah berbagi cerita dengan kita. Salam untuk keluarga di rumah. Dan sahabat data, terima kasih sudah menyaksikan BPS Banten Podcast kali ini. Jangan lupa untuk follow semua media sosial kita dan juga YouTube BPS Banten. Sampai jumpa, saya Rika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.